Shalom, kita jumpa kembali di tuntunan sepekan di Sahabat Shalom pagi ini. Di hari yang ke-6 kita percaya kita semua sudah mendapat tuntunan selama beberapa hari ini. Semuanya boleh tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena ada banyak-banyak pintu berkat, pintu mujizat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian ini. Biar segala kita taruh segala perkara kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dialah bayar
percaya Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan Kau telah membukakan pintu bagi kami untuk kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Boleh kami menerima tuntunan sepekan hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu hikmat daripada Tuhan telah terbuka bagi kami Tuhan. Bila Engkau yang mengangkat kami Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang dapat merendahkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar akan tuntunan sepekan hari ini. Dan hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Biarlah kasih karunia Tuhan, hikmat daripada-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, kita akan masuk dalam tuntunan sepekan hari ini. Kita tahu dalam lagu tadi dikatakan bahwa Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagi kita semua ya. Bila Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya, kita akan membuka dan dalam Wahyu 3. Dalam firman Tuhan dalam Wahyu 3 dikatakan di sini tentang dengan judul kepada jemaat di Philadelphia. Ini penyampaian kepada jemaat di Philadelphia, bagaimana mereka boleh hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mereka boleh menerima pintu-pintu berkat yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh mencapai satu kemenangan ya saudara. Saya akan bacakan dulu di ayat 7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Haleluya. Bila Tuhan yang sudah membukakan pintu, itu tidak ada yang dapat menutupnya kecuali Tuhan itu sendiri saudara ya. Bila Tuhan sudah membukakan bagi kita, marilah kita meresponinya dengan benar. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Ada beberapa hal bagaimana kita untuk mempertahankan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bila Tuhan sudah membuka pintu nih bagi kita ya, tapi kita kadang-kadang nggak bisa mempertahankannya. Tapi pada hari ini kita mau belajar dari jemaat di Philadelphia ini, bagaimana Tuhan katakan mereka boleh hidup dalam tuntunan ini. Mereka boleh hidup tetap sehingga mencapai kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kita akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini untuk menerima berkat pintu mujizat daripada Tuhan. Yang pertama, itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, saudara ya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita tidak mampu. Kita tidak bisa tanpa Tuhan, saudara ya. Di ayat 8 saya akan bacakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-8b, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya saudara, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, setiap hari kita tahu bahwa kita sebagai manusia mungkin banyak kelemahan, banyak kekurangan, mungkin banyak keinginan daging kita yang lebih kuat sehingga kita ini adalah manusia yang lemah. Tapi Tuhan tahu saudara, Dia tahu kekuatan kita, kekuatan setiap orang. Karena itu saudara jangan takut, tetap bersandar pada Tuhan, tetap menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita naikkan, serahkanlah segala perkara saudara kepada tangan Tuhan. Di bawah kakinya kita taruh segala perkara hidup kita, karena kita tahu kita tidak mampu saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang pintu itu sudah Tuhan bukakan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pada waktu kita di tengah perjalanan, mungkin kita lemah, mungkin kita takut, mungkin kita terhimpit dalam kekhawatiran, sehingga kita tidak mencapai satu puncak tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Karena itu saudara, dalam setiap hidup kita, dalam setiap waktu kita, tetap andalkan Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan, intimlah dengan Tuhan saudara. Karena kita tahu kekuatan kita terbatas, namun Tuhan tidak pernah terbatas ya saudara. Bagaimana kita dapat mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan? Yang kedua yaitu hidup menurut firman Tuhan saudara ya. Di ayat 9 dan 10 dikatakan begini saudara ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Di ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, kata Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau. Beda, saudara ya. Di ayat 9 dikatakan bagaimana orang-orang yang mempunyai arti jemaah, malah dikatakan begitu kasarnya jemaah iblis, saudara ya. Di sini dikatakan bahwa melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu, ya. Jadi mereka akan bertekuk lutut di bawah kaki kita yang memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Tapi bagaimana kita meraih kemenangan yang sudah Tuhan berikan tadi, yaitu kita hidup menurut firman Tuhan, saudara ya. Di ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita seperti Tuhan melindungi bangsa di Philadelphia ini, ya saudara. Bahwa dari pencobaan yang akan datang, seluruh dunia akan mencobai mereka dan diam di bumi. Ya saudara, akan dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dari segala pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Yang penting kita hidup dalam relnya Tuhan, hidup dalam ketentuannya firman Tuhan, ya saudara. Yang ketiga dikatakan bahwa bagaimana kita akan memperoleh hidup sampai mencapai kemenangan. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, ayat yang ke-11 dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya, saudara ya. Di sini katakan bagaimana kita bisa mencapai kemenangan nanti. Kita kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, saudara ya. Kita pegang apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini. Ini katakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Tuhan katakan, Aku akan datang segera. Mungkin kita seringkali mendengar, Tuhan datang segera, Tuhan datang segera. Dan banyak orang mulai lelah, mulai lemah. Kapan Tuhan datang? Tapi kita harus tetap berpegang teguh, saudara. Di sini kata, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada pada kita saat ini, Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita berpegang teguh apa yang Tuhan percayakan pada kita. Seperti yang Tuhan percayakan pada kita, misalnya kita dalam pelayanan kita, saudara ya. Apapun bidang pelayanan kita hari ini, saudara. Apapun mungkin dalam rumah tangga kita, saudara, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak ya. Atau kita dalam bidang pekerjaan kita, saudara. Kita sebagai bawahan, kita sebagai atasan, harus kita mulai memegang apa yang Tuhan percayakan pada kita. Dalam pelayanan kita, saudara, bila saudara dipercayakan sebagai gembalaku, ya kan, sebagai WL, sebagai pemain musik, pendoa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, ya saudara. Biarlah pada waktunya Tuhan datang, Tuhan melihat kita tidak bercela, saudara. Tuhan akan memberikan mahkotanya, yang di ayat ini katakan, barang siapa menang, kujadikan soko guru di dalam bait sucinya Allahku. Saudara mau capai kemenangan itu? Memang tidak gampang, saudara. Tapi kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap kuat untuk kita mencapai mahkota kemenangan, mahkota yang Tuhan akan berikan bagi kita, saudara, hari ini. Seperti bangsa di Philadelphia ini, saudara. Sini dikatakan di ayat 13. Di ayat 12 sampai 13 saya akan ulang, saudara ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya, saudara ya. Haleluya. Kita semua berpengharapan, saudara. Kita berpengharapan Tuhan akan datang segera. Tuhan datang segera, saudara ya, dan mengangkat kita bersama-sama untuk menjadi mempelai-mempelai yang dikatakan tadi, saudara. Dia akan menjadikan kita soko guru dalam bait suci Allahku. Kita akan memerintah bersamanya 1000 tahun yang lamanya. Kita percaya
kita sungguh-sungguh beriman dan berpegang teguh apa yang Tuhan percayakan pada kita. Karena bila Tuhan yang sudah membuka pintu itu saudara, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Karena itu biarlah kita tetap kuat, tetap semangat, tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mulai hari ini saudara, biarlah dalam tuntunan sepekan hari ini boleh memberkati kita semua. Biar kita tetap tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi hidup kita mengandalkan Tuhan. Biarlah hidup kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Tidak boleh melenceng saudara ya, tidak boleh ke kiri dan ke kanan, tapi kita hidup harus turut dengan firman Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah apa yang Tuhan percayakan bagi kita dengan sebaik-baiknya saudara, dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan asal-asalan saudara. Karena Tuhan ingin kita bertanggung jawab di hadapannya nanti Tuhan saudara. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas Tuhan, namun kami percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Uyalah bayasya la 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 la. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang setia, selalu menantikan kami Tuhan. Kami boleh selalu mendekat padamu ya Bapa. Terima kasih untuk tuntunan sepekan pagi ini ya Bapa. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti tuntunan sepekan hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati pada pagi hari ini. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di hari Senin depan. Kita akan memasuki kembali rumah doa pagi. Kami mengajak semua untuk ikut dalam link Zoom yang ada atau melalui live streaming di YouTube GBI Arkadia. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.